Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Swedish Manjuntak, analis dari PT Java Global Futures. Sobat Trader, kita sering mendengar kata price action. Sebenarnya, apa itu price action dan mengapa price action bisa dijadikan salah satu metode trading? Nah, kita akan simak dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tanda teng untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke Sobat Trader, saya akan mulai untuk membahas secara sederhana apa itu price action dan bagaimana nanti sedikit untuk mengulas strategi price action. Nanti saya akan memberikan satu studi kasus untuk membahas atau menganalisa pair ya, dan cara untuk membuat trading plan-nya ya, atau untuk open posisinya. Oke, apa itu price action dan mengapa price action bisa digunakan sebagai salah satu metode trading? Ya Sobat Trader, kalau kita lihat dari pengertiannya, price action itu bisa kita lihat, bisa kita bagi ya, yaitu price kita ya. Oke. Ya, apa itu price? Price adalah harga, kemudian action adalah gerakan atau pergerakan. Jadi kalau kita lihat simpelnya aja ya, price action adalah gerakan atau pergerakan harga. Nah, Sobat Trader, kalau kita mempelajari price action, berarti kita mempelajari pergerakan harga di masa yang sebelumnya atau pergerakan harga sebelumnya untuk mengetahui ya kira-kira nanti pergerakan arah selanjutnya seperti apa. Jadi berdasarkan dari pergerakan harga yang sudah terjadi. Oke. Jadi itu pengertian singkat tentang price action. Oke Sobat Trader, jadi metode price action adalah metode trading dengan menganalisis pergerakan harga sebelumnya untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya. Jadi kita melihat bahwa harga itu sebenarnya pergerakannya berulang-ulang ya Sobat Trader. Jadi kita bisa mempelajari bentuk atau struktur pergerakan harga yang sudah terjadi untuk kira-kira kedepannya seperti apa. Oke, bagaimana cara trading menggunakan metode price action? Langkah sederhananya, Sobat Trader perlu melakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah tentukan dulu struktur market, ya, struktur harganya seperti apa, kecenderungannya, tren harga naik atau turun. Sobat Trader untuk melihat tren naik atau turunnya harus lihat dalam time frame yang besar, misalnya H4, D1 atau weekly, jangan time frame yang kecil. Kemudian poin yang kedua adalah tentukan level-level penting di mana harga akan break ataupun reversal. Jadi level-level penting itu bisa jadi adalah support ataupun resisten. Hal ini bisa dilakukan pada time frame yang sama dengan yang kita gunakan untuk melihat struktur market. Nah, kalau saya biasanya menggunakan time frame H4 ya Sobat Trader. Lalu yang ketiga, yang penting adalah tentukan signal entry atau strategi entry pada level-level penting yang sudah kita tentukan tadi ya. Ini penting untuk dimana kita akan open posisi buy dan sell. Jadi pertama, setelah kita mengetahui atau menentukan struktur marketnya buy atau sell di time frame besar, lalu kita tentukan level-level pentingnya ya, yaitu support ataupun resisten. Dan yang ketiga, kita siapkan strategi entry untuk open posisi, yaitu buy dan sell-nya di level-level apa saja. Oke Sobat Trader, jadi di sini setelah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan, maka kita lanjut. Saya akan buka untuk kita bahas studi kasus. Kita akan bahas pair XAUUSD atau gold. Di sini saya buka pergerakan gold untuk time frame harian ya, atau daily. Kita lihat di sini bagaimana cara menganalisis menggunakan metode price action. Jadi price action itu memang tidak menggunakan atau tidak mengandalkan indikator ya Sobat Trader. Jadi candlenya polos seperti ini atau grafiknya tanpa indikator ya. Kita lihat sini. Nah, ini adalah pergerakan gold. Jadi Sobat Trader kalau melihat seperti ini
ya, apa trennya sobat trader. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan struktur market ya. Seperti apa struktur market? Jadi sobat trader dengan melihat grafik yang polos itu tanpa indikator, sobat trader bisa melihat atau menentukan ini sedang market bull atau market bear ya, tren naik atau tren turun sobat trader. Nah, kita lihat di sini bisa juga menggunakan garis-garis untuk swing high dan swing low-nya ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi higher high, higher low di mana seperti ini. Nah, kita pada satu wave terakhir saja, mulai dari sini higher low sampai higher high ya. Kita lihat di sini pergerakan gold bergerak naik ya, cukup tinggi sampai 2070 ya, pada tahun 2020 yang lalu. Kita lihat sini itu adalah level tertinggi atau higher high gold atau XAUUSD. Dan pada saat ini di bulan Juni 2020 kita lihat pergerakan gold ada di level bahkan di bawah 1800 ya. Jadi pergerakan gold bukan sedang bergerak turun, tapi secara jangka panjang atau time frame besar kita melihat gold sedang bergerak korektif ya. Kalau impulsnya adalah tren naik ya, dan dia bergerak turun berarti dia koreksi dari tren naik atau korektif ya. Ini dia. Nah sobat trader, kita bisa gunakan juga garis trend line untuk menghubungkan harga tertinggi dengan tertinggi berikutnya dan terendah dengan terendah yang terdekat. Maka kita bisa melihat bahwa gold saat ini ada dalam frame ataupun pattern ataupun pola segitiga. Oke, setelah menentukan struktur market, lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Tentukan level-level penting. Level-level pentingnya adalah di mana level-level yang akan diuji oleh pergerakan gold selanjutnya ya. Kalau kita sudah lihat dalam pola segitiga, maka kemungkinan akan naik menuju garis trend line ataupun turun menuju garis supportnya ya. Naik akan menguji resisten trend line, turun akan menguji support trend line seperti ini sobat trader. Jadi ini masih dalam perkiraan ya. Jadi untuk ambil posisi baiknya belum ada kejelasan. Dia akan lebih jelas kalau break resisten atau break support ya. Jadi sobat trader sudah menentukan di mana level-level yang akan kemungkinan diuji ya. Kalau naik di level berapa, turun di level berapa. Kemudian langkah berikutnya, tentukan strategi untuk entry atau open posisi. Nah, di sini lebih jelas gambarnya. Ya sobat trader, untuk trader yang memang menunggu signal konfirmasi apakah buy setelah breakout ataupun sell setelah breakdown, maka bisa ditunjukkan lewat gambar seperti ini. Ketika nanti gold ya break lagi ke level 1975 misalnya, di sini resistennya 1975. Lewatin misalnya naik sudah sampai hampir menuju 2000 misalnya. Sobat trader, mungkin ketika sobat trader ada di dalam pergerakan harga sedang menuju level 2000, sobat trader baiknya tidak langsung buru-buru untuk open posisi buy, karena pergerakan harga akan terjadi retrace ya, retrace menuju resisten yang sudah di break yang berubah menjadi support. Nah, strategi tradingnya adalah sobat trader menunggu ketika harga retrace di area support tersebut. Jadi buy after breakoutnya, tunggu retrace lagi ke bawah, baru sobat trader bisa open posisi buy ya. Jadi ketika harga sudah naik, sudah breakout, maka bisa buy limit ya di area resisten yang sudah menjadi support tersebut. Demikian juga ketika terjadi breakdown ya, harga justru malah turun menembus support trend line, makanya sobat trader mungkin nggak langsung buru-buru untuk ikutan langsung sell. Jadi tunggu dia sampai breakdown ya, bergerak turun meluncur jauh, dan sobat trader mungkin lebih sabar lagi sampai terjadi retrace, support yang sudah di break berubah menjadi resisten ya. Harga akan naik lagi ke area ya, ini support yang sudah di break yang berubah menjadi resisten. Jadi strateginya entry di area resisten ini sobat trader. Jadi tunggu lagi retrace dulu ke atas, baru
open sell atau bisa melakukan sell limit ya sobat trader. Jadi ini adalah langkah-langkah dengan menggunakan strategi price action yang sederhana. Oke, satu lagi saya akan membukakan, kita lihat ya pada pair yang lain. Oke sobat trader, di sini saya buka di MetaTrader 5 pair GBP JPY time frame daily juga. Kalau kita lihat secara garis besar atau time frame besar, maka GBP JPY atau pound yen berada dalam tren bull ya. Pergerakan turun dalam beberapa hari terakhir merupakan pergerakan korektif sama seperti yang tadi ya. Oke sobat trader, kita bisa lihat seperti ini. Ya sobat trader, jadi pergerakan saat ini sedang korektif ya. Jadi bukan lagi tren turun tapi tren naik, tapi sedang dalam korektif. Oke. Nah, kalau korektif sobat trader, langkah yang kedua adalah tentukan level-level pentingnya. Level pentingnya berarti kalau sedang turun, ya dia akan mengincar area support. Di manakah area support? Sobat trader bisa menentukan lewat area ataupun level-level penting ya. Nah, di sini saya bisa menentukan area supportnya ada di sini. Ya. Oke, kita bisa tentukan ini sebagai area demand ya, demand area, di mana nanti harga akan turun ke sini yang sudah diincar oleh para buyer ya. Jadi kalau sobat trader melihat pergerakan harga sedang dalam koreksi turun, maka sobat trader tidak usah ikut-ikutan untuk open posisi sell, tapi buy limit di area support. Jadi nanti strateginya seperti ini ya sobat trader, turun ya. Ya nanti harga akan naik ke sini ya. Ya. Jadi tentukan posisi buy di sini sobat trader di area support, dan targetnya adalah di area resisten seperti ini ya sobat trader. Ini adalah struktur pergerakan harga dengan menggunakan strategi price action. Jadi sobat trader bisa menentukan secara tren ya, tren naik atau turun dan sedang korektif atau dalam pergerakan impuls. Kemudian tentukan di mana level-level pentingnya. Lalu yang ketiga adalah buat strategi atau perencanaan untuk entry market atau open posisi. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai strategi trading sederhana menggunakan metode price action. Ya. Demikianlah sobat trader video mengenai apa itu price action dan mengapa price action bisa dijadikan salah satu metode trading. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan kalau ada usulan video-video yang akan kita bahas berikutnya, juga silahkan ketik di kolom komentar ini. Oke sobat trader, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Salam profit!